Ya, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi Pagi ini kita akan mulai untuk pelatihan tentang VLM, Virtual Learning Management, yang banyak digunakan di Universitas Brawijaya. Kita bagi menjadi dua memang antara manajemen dan dosen. Manajemen di sini nanti yang terlibat adalah PSIK dan akademik atau bagian pengajaran fakultas. Sementara yang satunya adalah kelompoknya dosen karena memang materi yang ada sangat-sangat berbeda dan pekerjaannya juga sangat-sangat berbeda. Nah, kalau untuk yang di PSIK dan akademik terkait dengan manajemen kuliah, mata kuliah, sains dosennya dan segala macam. Sementara kalau untuk dosennya dia sudah tinggal mengisi uh, di dalam masing-masing mata kuliah, baik itu materi kuliahnya, ujiannya, dan penilaian ujian biasanya seperti itu. Mohon dimaklumi untuk VLM ini adalah sebuah sistem yang sangat-sangat berbeda sekali dengan sistem informasi yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi tidak ada istilahnya uh, sambungan nilai misalkan antara VLM ini dengan si ADO atau si AKAD. Jadi nanti memang untuk penilaian di VLM dengan sangat terpaksa secara manual bisa di-download dan nanti di-upload ke si ADO. Jadi kalau misalkan biasanya ada pertanyaan ini dari dosen atau dari pimpinan mungkin, bisa nggak VLM langsung dikoneksikan dengan si ADO sehingga mahasiswa bisa langsung melihat nilainya di siang. Untuk saat ini memang masih belum, karena ini PLN sangat-sangat berbeda dan dikembangkan oleh uh, sistem yang di luar UB. Kita tinggal menggunakan saja. Jadi seperti itu untuk yang PLN. Untuk langsung aja secara teknis nih, untuk mengakses PLN, saya langsung share screen saja. Oke. Untuk mengakses PLN, Bapak Ibu bisa menggunakan browser apa saja browsernya, boleh Chrome, Firefox, Edge atau yang lainnya. Dari HP boleh, smartphone boleh, dari laptop juga boleh. Yang penting punya koneksi internet. Dari luar UB boleh, dari internal UB juga boleh. Browser tersebut diarahkan ke alamat vlm2.ub.ac.id. Kenapa VLM2? Sebenarnya kita juga punya vlm.ub.ac.id. Hanya saja di vlm.ub.ac.id itu masih menggunakan model yang atau software yang versi yang lama. Sementara untuk yang VLM2 nanti kita menggunakan yang versi terbaru. Untuk bisa login, Bapak Ibu harus mempunyai akses sama seperti akses ke Remun. Saya bilangnya Remun, kalau saya bilangnya aksesnya seperti email nanti banyak yang bingung. Tapi kalau aksesnya sama seperti Remun, nanti pasti paham semuanya gimana aksesnya. Username-nya adalah username yang biasa digunakan untuk akses sistem informasi Remun atau Gapura tanpa menggunakan @ub.ac.id. Jadi hanya username-nya saja. Contohnya di sini saya menggunakan Ratno. Password-nya sama seperti yang digunakan untuk masuk ke Gapura. Setelah kita login, kita akan melihat dashboard seperti yang saya share di layar. Mungkin berbeda antara Bapak dan yang ada di sini. Bapak itu yang ada di sini berbeda karena hak aksesnya berbeda. Karena saya hak aksesnya sebagai manajer, mungkin Bapak Ibu nanti hak aksesnya bisa jadi sebagai manajer visip atau sebagai teacher atau sebagai course creator atau sebagai guest tamu.
tentu berbeda. Yang pertama-tama kita perkenalkan untuk dashboard. Yang sebelah kiri ini namanya menu untuk navigasi. Masing-masing blok di sini sangat berbeda dan dimaksudkan untuk hal yang berbeda juga. Kalau di sini defaultnya di atas ada pemberitaan ataupun manual, biasanya di sini panduan-panduan kita taruh di atas, di bawahnya ada navigasi. Paling bawah sendiri ada administrasi. Jika login sebagai student, mahasiswa, menu administrasi ini tidak ada. Karena mahasiswa kan tidak diperlukan untuk menambahkan kursus, merubah kursus dan segala macamnya, atau merubah isi dari VLM memang tidak diperlukan. Yang bisa adalah manajer. Untuk teacher bisa jadi administrasi ada atau tidak, tergantung dari course atau kuliah yang sedang dimasuki, diklik di sini. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Lanjut Pak Ratno. Oke, kita lanjut. Suara saya bisa dengar dengan jelas nih. Oke, lanjut kalau gitu. Untuk masuk di sebelah kiri ada navigasi, bagian tengah ada course. Kalau kita klik di sini akan muncul di sini istilahnya kategori. Kalau di VLM kita rubah menjadi fakultas. Fakultas apa aja yang ada di Universitas Brawijaya kita sudah masukkan di situ. Termasuk salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Ibu tinggal klik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, administrasi di sini akan berbeda antara yang ada di Bapak Ibu dan yang ada di saya, ataupun yang ada di akun yang sudah login sebagai manajer. Kebetulan saya sebagai manajer di sini ada akun administrasi. Di Bapak Ibu mungkin tidak ada karena memang tidak disetting sebagai manajer atau course creator atau teacher. Belum disetting sebagai apa-apa sehingga tidak ada menu administrasi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hak akses terhadap menu administrasi? Di dalam VLM ada beberapa tingkatan hak akses. Tingkatan yang pertama adalah manajer. Manajer ini hak akses yang paling tinggi, mempunyai kewenangan untuk menambahkan mata kuliah, menambahkan program studi, menambahkan dosen untuk di satu mata kuliah tertentu, ataupun memasukkan mahasiswa ke dalam mata kuliah. Selain itu, manajer juga bisa menambahkan hak akses terhadap seorang sebagai manajer juga, ataupun membuang hak akses manajer dari seseorang. Jadi dia bisa mengangkat sesama manajer atau membuang sesama manajer. Manajer juga bisa mengangkat seseorang menjadi teacher atau course creator. Ini manajer ini hak akses yang paling tinggi. Di bawahnya manajer ada course creator. Course creator ini hak akses yang dapat membuat sebuah mata kuliah atau program studi atau subkategori yang lainnya, dan bisa menambahkan teacher ke dalam mata kuliah tersebut. Akan tetapi, course creator tidak bisa menambahkan seseorang sebagai manajer atau memberhentikan seseorang sebagai manajer. Di bawahnya lagi ada teacher, dosen. Teacher hanya bisa mengisikan data-data yang ada di dalam mata kuliah di mana dia bertindak sebagai teacher.
mata kuliah yang dia tidak bertindak sebagai teacher, dia tidak bisa menambahkan apa-apa di situ. Teacher bisa memberikan kuis, memberikan penilaian terhadap student. Tapi teacher tidak bisa membuat mata kuliah sendiri. Tidak bisa mengangkat seseorang menjadi manajer. Hak akses yang terakhir adalah student. Student di sini mahasiswa harus dimasukkan ke dalam sebuah mata kuliah sehingga dia bisa mengikuti apa saja yang ada di mata kuliah tersebut. Misalkan untuk mendapatkan materinya, atau mengikuti kuisnya, atau mengupload tugas. Jika dia tidak dimasukkan ke dalam mata kuliah yang dimaksud, maka student hanya bisa melihat saja. Oke, di sini di menu administrasi ada assign roles khusus untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada role manager, course creator, nanti ada teacher dan segala macamnya. Nah, untuk manager di sini yang sudah disetting adalah Mbak Dini Makfiroh, akunnya psik.visip. Yang kedua adalah Bu Dina Rosidah, akunnya tik.visip. Jadi ketika akun psik.visip ataupun tik.visip login ke vlm2.ub.ac.id, maka dia akan otomatis sebagai manajer di kategori Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artinya yang bisa menambahkan subkategori ataupun mata kuliah nantinya ini adalah 2 orang ini. Selain itu, course creator. Course creatornya kebetulan di sini tidak ada. Siapa yang bisa menambahkan sebagai course creator? Manager psik.visip dan tik.visip. Ini atas nama Mbak Dini dan Mbak Dina. Dini dan Dina. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, Pak Ratno, saya boleh bertanya, Pak? Oke, monggo silakan, Bu. Ya, itu karena memang kan update datanya sudah lama, ya, untuk pengajuan ini mungkin sudah 2013-14 kali ya, Pak ya. Oke. Nanti kita perbarui untuk data manajernya bisa ya, Pak ya? Oh, boleh. Oke, karena memang sudah rolling ini, Pak. Gimana kalau langsung saja, Bu Ika? Saya Ya, tambahkan di itu. sini. Oke. Ya, Mas Krisna sama Mas Taufan ini nanti untuk yang handle Kalau operator boleh ini tahu sementara. akunnya. Oh, ya nanti biar di chat ya, Mas Taufan. Oh, gitu. Mungkin dichatkan, dichatkan jenengan, untuk emailnya. Sampun, Bu, itu saya megang yang TIK Visip kok, Bu. Oh, gitu. sudah. Oh ya, sudah. Mas Taufan? Tinggal Pak ganti Ratno. namanya aja, Mas Ratno. Yang Dinil Makfiroh itu nama saya, yang TIK Visit punyanya Mas Taufan. Oke, kalau gitu, kalau sudah pegang akunnya TIK. Tidak ada masalah namanya ya? Tidak ada masalah, artinya dari Visip sendiri sudah bisa menambahkan sendiri manajer. Nanti misalkan siapa yang akan diangkat menjadi manajer, siapa yang akan diangkat menjadi course creator, nanti sudah bisa menambahkan sendiri. Caranya adalah tinggal diklik role-nya, misalkan akan menambahkan manajer, role-nya diklik di sini, dicari misalkan namanya kalau Ratno sudah ada kayaknya. Nah, misalkan di sini Ateh atau siapa aja, tinggal diklik add di sini. Setelah diklik add, maka otomatis dia akan menjadi role sesuai yang tadi diklik. Misal kalau manajer ya manajer, kalau course creator ya course creator. Langsung bisa ditambahkan sendiri. Dan sekali lagi untuk manajer juga bisa menghapus hak akses seseorang sebagai manajer. Misalkan di sini manajer, saya klik di sini, Dini Makfiroh, tinggal di remove aja, langsung dia akan hilang hak akses manajernya. Ini yang bisa cuma hak akses manajer. Yang course creator tidak bisa seperti ini. Bahkan course creator juga tidak bisa meremove course creator yang lainnya. Begitu, Bu Ika.
Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Sebelum kita lanjut. Lanjut Pak Ratno. Oke, Mas Krisna. Kemudian yang berikutnya bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah kategori. Biasanya memang bukan kategori sih, subkategori. Kategorinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bawahnya ada subkategori. Di bawahnya lagi ada sub-subkategori. Di bawahnya lagi ada kurs. Biasanya seperti itu. Di sini kalau kita lihat administrasi, kategorinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bawahnya ada manage diskategori, edit diskategori, add subkategori. Jadi ada assign rule sudah kita jelaskan. Kalau untuk menambahkan di bawahnya kita tambahkan, kita klik add subkategori. Nah, subkategori ini biasanya memang kalau di fakultas, subkategori pertama itu jurusan, di bawahnya lagi program studi, di bawahnya lagi baru kurs atau kuliahnya. Kalau boleh tahu di bawahnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ada jurusan apa saja nggih? Kita contohkan saja salah satu. Jurusan komunikasi Pak, coba. Oke, kita di sini bisa dilihat nih di layar. Saya tampilkan di sini, kita tambahkan kategori jurusan komunikasi. Parent kategorinya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kategorinya jurusan ilmu komunikasi. Kategori ID number boleh diisi, boleh tidak. Deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan tentang jurusan komunikasi itu apa, boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, kita tambahkan create kategori, kita klik. Nah, di bawahnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan mendapatkan ada jurusan komunikasi. Kemudian misalkan kita klik jurusan komunikasi, ditambahkan new kategori. Di sini jurusan komunikasi, add subkategori. Nah, di sini kelihatan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di bawahnya jurusan komunikasi. Kita tambahkan lagi, misalkan ada prodi apa, Mas Krisna, di bawahnya jurusan komunikasi? Hanya komunikasi kalau prodinya ya. Ya Mbak Wifka ya. Misalkan seperti ini. Nanti bisa diatur sendiri di FISIP, karena saya juga kurang paham strukturnya bagaimana di FISIP. Intinya caranya seperti ini. Kita tambahkan misalkan program studi komunikasi, kita create kategorinya. Nanti akan muncul di bawahnya FISIP ada ilmu komunikasi. Kalau kita klik, jurusan komunikasi, program studi komunikasi. Sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah course untuk di bawah program studi komunikasi? Yang pertama kita klik dulu program studi komunikasi. Nah, di sini di administrasi akan muncul ada new course, create new course, mata kuliah. Boleh saya tahu salah satu mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi? Atau saya contohkan misalkan komunikasi publik gitu aja ya Pak ya, nggak apa-apa ya, contohnya seperti ya, itu. Boleh. Short name-nya boleh, kode mata kuliahnya juga boleh, atau nama bukannya di FISIP juga boleh, misalkan MK 002 misalkan saja. Kurs kategorinya ada di bawahnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bawahnya jurusan komunikasi, program studi komunikasi. Oke.
Kemudian kita akan ditanyakan course visibility. Artinya course visibility ini, course ini bisa dilihat atau tidak. Kadang-kadang fakultas atau jurusan menawarkan mata kuliah yang hanya ada di semester ganjil, sementara semester genap tidak ditawarkan. Kadang-kadang seperti itu. Ini bisa di setting seperti itu. Misalkan sekarang semester genap, mata kuliah ini ditawarkan, maka course visibility-nya show. Tapi nanti di semester ganjil mata kuliah ini tidak ditawarkan misalkan, maka course visibility-nya bisa diganti menjadi hide sehingga tidak tampil. Di bawahnya lagi ada course start date dan course end date. Mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Biasanya ini mengikuti dengan tahun ajaran. Tahun ajaran semester genap atau semester ganjil dimulai tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sampai diakhiri nanti tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Harus disetting karena nanti akan ada hubungannya dengan masalah waktu ini, dengan masalah perkuliahannya sendiri, jadwalnya, berhubungan juga dengan masalah penilaian tugas. Ini harus diisi. Mohon jangan salah misinya, misalkan di sini tanggal 3 hari ini September sampai Desember misalkan 2020 enable. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Deskripsi tentang mata kuliah ini. Deskripsinya apa? Boleh diisi, boleh tidak. Jika ingin lebih mahasiswa lebih mengenal, maka ya silahkan diisi deskripsi mata kuliah ini. Kalaupun misalkan mata kuliah ini ada logonya atau ada punya gambar, silahkan diupload di sini boleh. Jika tidak, langsung kosongin. Kemudian di bawahnya lagi ada course format. Format di sini kita bisa men-settingnya berdasarkan topik atau single activity atau weekly. Bedanya kalau weekly, maka otomatis kurs ini akan dibagi menjadi beberapa minggu sesuai dengan jadwal di sini. Misalkan di sini ada jadwalnya dimulai dan selesainya ini September, Oktober, November, Desember, 3 bulan di sini. Berarti otomatis dia akan dibuat menjadi 4 kali 3, 12. 4 minggu kalau kita pilih yang weekly di sini. Nah, dia akan berubah menjadi 12 karena masing-masing bulan 4 minggu. Tapi ada juga dosen yang berdasarkan topik format. Tergantung. Ini bisa disetting sekarang. Dosennya yang sudah di-assign nanti sebagai teacher juga bisa merubah sendiri. Saat ini Bapak Ibu bisa disetting dulu. Misalkan topik saja. Topik ini anggap saja berdasarkan berapa kali pertemuan. Biasanya kita di UB kan ada 14 kali pertemuan. Kita rubah menjadi 14 kali topik format pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, sampai terakhir. Nanti di pertemuan berapa akan kita setting menjadi kuis. Di pertemuan berapa kita setting mengumpulkan tugas saja. Di pertemuan berapa saja nanti mata kuliah. Itu bisa seperti itu. Biasanya memang kita gunakan topik format karena kalau weekly kadang-kadang ada mata kuliah atau dosen yang tidak masuk sehingga mata kuliah di week tersebut kosong. Tapi kalau pertemuan enggak, topik sehingga bisa digeser. Misalkan biasanya kan kuliah kita ganti hari Rabu atau minggu depan 2 kali masuk, misalkan seperti itu kan enggak ada masalah. Oke, sampai di sini topik format selesai. Save and display. Kalau kita save and display, boleh save and return atau save and display. Kita akan lihat
mata kuliahnya MK002. Nah, tinggal partisipannya. Sekarang kita sudah membuat mata kuliah, jadi sudah membuat program studi, jurusan, mata kuliahnya. Sekarang kita memasukkan siapa yang akan dijadikan teacher dan siapa yang akan dijadikan student di situ. Begitu kita sudah masuk ke course, kita akan mendapatkan di sini ada enroll user. Enroll user ini artinya kita akan menambahkan seseorang sebagai teacher atau sebagai student. Ada dua cara untuk memasukkan akun ke dalam teacher atau dalam student. Cara yang pertama adalah cara manual, Bapak Ibu harus memilih. Cara yang kedua adalah memberikan sebuah key kunci, kata kunci kepada orang yang akan dimasukkan. Biasanya cara manual digunakan ketika akan memasukkan seorang dosen ke dalam mata kuliah. Dan cara menggunakan kunci key adalah cara yang digunakan ketika kita memasukkan student. Karena kalau kita memasukkan student satu persatu ke dalam mata kuliah, bisa dibayangkan berapa ratus mata kuliah dan berapa ribu student yang harus kita masukkan di situ satu persatu. Cara paling mudahnya adalah kita menggenerate sebuah key dan kita berikan hanya kepada mahasiswa yang terdaftar di mata kuliah tersebut. Misalkan sudah KRS dan disetujui di mata kuliah ini tadi, maka student tersebut dikasih akses, dikasih key atau passwordnya untuk masuk ke mata kuliah. Mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah tersebut tidak mendapatkan akses. Oke, di sini syarat untuk bisa dimasukkan di sini sebagai teacher atau sebagai student atau sebagai manager atau yang lainnya. Syarat yang pertama adalah sudah pernah login ke vlm2.ub.ac.id. Jika belum pernah login sama sekali, maka usernya tidak bisa di-setting. Latihan CI. Misalkan di sini saya akan memasukkan non sewu Bu Ika, akun UB-nya apa nggih? Ika Rahma, saya chat aja Pak. Ika Rahma ya. Coba. Sudah pernah login ke VLM2 gitu? Sepertinya belum, Pak. Dicoba dulu. Ini kita lihat kalau kita belum pernah login, saya cari Ika Rahma, dia tidak ada, Bu. VLM ini benar-benar berbeda dengan sistem informasi yang ada di UB. Memang user dan passwordnya VLM mengambil dari sistem informasi UB, tapi VLM ini mempunyai sistem yang berbeda. Jika seseorang belum pernah login sama sekali, maka dia tidak akan didapati di sistem usernya dia. Tapi kalau sudah pernah login dan berhasil, maka dia akan bisa masuk di situ. Atau kita coba Mas Krisna sudah pernah login atau Mas Taufan? tik.visip@ubacid. Yang bukan itu Mas, yang bukan manajer. Itu kan tik.visip sudah sebagai manajer. Manajer mau jadikan dosen kan tidak bisa. Apa? Tinggian manajer sudah. Otomatis dia bisa login sebagai dosen loh manajer di sini. Mungkin ada dosen yang lain yang sudah pernah login. Suaranya Mas Taufan. Sepertinya memang belum, Pak Rato. Maka dari itu kenapa kita ingin memperkenalkan lagi di visip ini karena belum diakses. Oke. Di sini pakai nama lain aja dulu, Pak. Oke. Akan saya misalkan Mas di sini ada Mas Gilang. Atau Adarul.
Pak Darul sebagai dosen punya akun namanya dosen 1. Oke, nah ini sudah kita masukkan. Assign role-nya sebagai apa? Sebagai teacher. Baru kita enroll user di situ. Nah, sudah akan kelihatan di sini bahwa ada role dia sebagai teacher. Nanti sebagai teacher, Pak Darul akan bisa mengisikan data-data apa saja yang ada di perkuliahan tersebut. Syarat utamanya untuk bisa desain ini memang harus pernah login setidaknya 1 kali ke vlm2.ub.ac.id. Loginnya menggunakan akun yang sama dengan Gapura, tapi tanpa menggunakan @ub.ac.id. Passwordnya sama, seperti password yang ada di Gapura. Nah, di sini kita sudah bisa assign Pak Darul ini sebagai teacher. Sekarang misalkan kita assign lagi seseorang menjadi student. Sama secara manual, maka di sini langsung dipilih akunnya akunnya student tersebut, misalkan akunnya biasanya NIM-nya berapa, dia di-enroll sebagai student, langsung di-enroll. Ini adalah cara manual untuk meng-assign seseorang menjadi student ataupun menjadi teacher. Bagaimana dengan cara tidak manual? Nah, untuk cara tidak manual di course administration, di sini ada administrasi. Ini yang bisa hanya manager ataupun course creator. Teacher bisa sebenarnya untuk mata kuliah tersebut. Ada tambahan di sini, ada enrollment method. Kalau kita klik ada manual enrollment, ada self enrollment. Sekarang kita klik yang self enrollment student, akan muncul seperti ini. Kita bisa, ini tadi yang kita sebut enrollment key atau passwordnya untuk masuk sebagai student di mata kuliah ini. Kalau kita klik gambar mata, kita akan lihat key-nya. Kalau kita klik gambar pensil, kita bisa mengedit key-nya. Misalkan kita rubah menjadi FISIP MK02, misalkan seperti ini. Kita rubah menjadi FISIP FISIP M besar K besar 02. Key ini yang akan kita berikan kepada student. Sehingga ketika student login ke VLM2, mahasiswa itu login dan masuk ke kurs, tadi nama kursnya MK2, MK002, dan memasukkan enrollment key, nanti akan ada enrollment key di situ. Ada muncul. Ketika sudah memasukkan enrollment key, FISIP MK02, maka otomatis dia akan didaftarkan sebagai student di mata kuliah tersebut. Jika dia tidak memasukkan enrollment key atau enrollment key-nya salah, maka dia hanya sebagai guest tamu, tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut kuis, tidak bisa. Atau kalau misalkan lebih strict lagi, teachernya selain yang di-enroll tidak boleh melihat mata kuliahnya misalkan, maka bisa disetting seperti itu. Guest tidak boleh. Assign role-nya student, enrollment duration berapa hari. Nah, ini berhubungan dengan berapa lama enrollment key ini berlaku. Misalkan di setting berlakunya hanya 3 hari, mulai dari sekarang. Maka minggu depan sudah tidak bisa digunakan lagi.
mahasiswa meskipun enrollment key-nya benar sudah tidak bisa masuk sebagai student di mata kuliah tersebut. Kalau tidak disetting maka duration ini unlimited. Jadi mulai dari semester awal tadi kan sudah disetting tanggalnya, tanggal awal sampai tanggal akhir, asalkan dia tahu enrollment key-nya ya sudah, dia bisa masuk sebagai student. Tapi kadang-kadang kan memang kita setting hanya berlaku 1 minggu saja atau 2 minggu saja. Siapa tahu dia kan batal tambah mata kuliah. Ketika sudah 2 minggu artinya dia sudah fix di situ sebagai student atau tidak. Jika dia tidak memasukkan enrollment key atau tidak masuk ke VLM ya sudah, dia tidak anggap bukan sebagai student di mata kuliah tersebut. Oke, kalau sudah disimpan save change maka akan muncul di sini enrollment metodenya, manual enrollment dan self enrollment. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup mudah ya, Mas Taufan, Mas Krisna, Bu Ika? Ya, cukup. Pak Rato. Pak Rato, artinya ketika kita sudah pernah login itu berarti sistemnya ada, datanya sudah ada di sistem ya? Tidak perlu melakukan pendaftaran tertentu begitu? Iya betul Bu, tidak perlu melakukan pendaftaran apa saja di VLM. Dia cukup punya akun UB saja dan sudah pernah login sekali aja di VLM 2, maka dia akan didaftar di situ, langsung otomatis. Baik, baik. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjutkan. Kemudian, nah ini mata kuliah ini tadi kan kita bagi menjadi topik, ada 14 topik. Maka sudah akan muncul di sini mata kuliah ini akan kelihatan partisipannya siapa saja, siapa yang sudah pernah login sebagai baik itu sebagai teacher ataupun sebagai student. Nah, di sini topik-topiknya sudah bisa di-setting. Sebagai seorang manajer course, tentunya yang TIK.visip dan yang satunya lagi, akun sebagai manajer sudah bisa melihat ini semua. Tapi jika sebagai guest, tidak bisa melihat ataupun merubah yang ada di sini. Teacher, itu yang bisa merubah. Untuk merubah yang ada di sini, ini adalah materinya untuk teacher. Tapi nanti akan saya sampaikan sekelumit supaya tahu aja. Ini sebenarnya untuk merubah yang ada di sini, topik 1 misalkan ini teacher. Karena yang tahu tentang topik mata kuliah tersebut adalah teacher. Misalkan topik 1 ini pengenalan. Topik 2 apa itu komunikasi. Topik 3 kuis pertama, misalkan seperti itu. Ini adalah ranahnya dosen yang sudah di-assign sebagai teacher di mata kuliah tersebut. Untuk tugasnya sebagai PSIK ataupun sebagai akademik sampai di pembuatan kuliah mata kuliah ini sudah selesai. Berikutnya sudah ranahnya dosen. Pertanyaannya adalah, ada chat? Berarti sampai Mas Pak Ratno, ya. Berarti sampai create mata kuliah aja selesai sudah ya. Kalau student dan student sama teachernya sudah di-add, berarti selesai sudah ya, tugasnya admin. Betul. Berarti untuk topik dan semuanya sudah bisa dihandle oleh dosennya sendiri ya. Betul. Jadi dosen sudah tinggal login, langsung masuk ke mata kuliah di mana dia di-assign sebagai teacher. Dia sudah bisa menambahkan ataupun mengedit
topik-topik yang ada di sini atau mengedit mata kuliah yang ada di situ, menambahkan resource, menambahkan aktivitas, tugas, kuis, bank data dan segala macamnya itu. Jadi ngapunten Pak Ratno, untuk ya, enroll key tadi berarti diserahkan ke dosennya ya untuk didistribusikan ke mahasiswanya, betul? Biasanya memang seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Jadi di pertemuan pertama biasanya enrollment key ini diberikan kepada dosen. Ini kalau misalkan pertemuannya kuliah luring, dosen akan memberikan enrollment key-nya kepada mahasiswa di kelas sehingga mahasiswa bisa langsung masuk ke VLM. Yang terjadi sekarang secara daring ini boleh misalkan dari dosennya diberikan enrollment key dan diberikan daftar mahasiswanya sehingga dosen yang bisa menghubungi mahasiswanya, atau mungkin dari akademik juga bisa, karena akademik yang tahu juga mahasiswa ini mahasiswa ini memprogram mata kuliah apa saja, sehingga masing-masing mata kuliah kan diberikan enrollment key dan diberikan kepada mahasiswa. Karena memang pertemuannya kan tidak ada pertemuan luring. Biasanya memang seperti itu. Kalau pertemuannya masih luring, berarti yang dosen yang memberikan enrollment key kepada mahasiswa di kelas. Tergantung nanti di FISIP enaknya bagaimana, monggo punya kebijakan sendiri, mau diberikan ke dosen, monggo nanti dosennya akan menghubungi mahasiswa, atau dari akademik yang akan menghubungi mahasiswa, monggo silakan. Itu sudah di kebijakan masing-masing fakultas untuk enrollment key student. Ngoten, Mas Krisna? Itu ada pertanyaan di chat, Pak. Bisa dilihat. Pertanyaannya dari ini nih, akunnya Ilmu Politik Mbak Elisa nih ya. Nggih. Sasaran pelatihan ini untuk PSIK dan kalau di sini kan admin manajer di sini kan biasanya akademik atau admin. Kalau PSIK kan tidak tahu, biasanya memang Bu ya, kan tidak tahu mata kuliah apa saja yang ditawarkan di semester ini. Siapa yang di-assign sebagai dosen di mata kuliah tersebut? Kan tidak tahu. Yang tahu adalah pengajaran, akademik, sehingga sasarannya di sini adalah PSIK dan admin di pengajaran ataupun akademik. PSIK akan membantu secara teknisnya, akademik yang menentukan ini mata kuliahnya apa saja. Tadi kan ada membuat mata kuliah namanya apa. Yang pasti kan tahu nama yang benar untuk mata kuliah tersebut akademik. Mata kuliah ini kode mata kuliahnya juga bagaimana, deskripsinya apa, yang tahu akademik ataupun pengajaran, biasanya seperti itu ya. Dosennya siapa juga yang tahu adalah pengajaran. PSIK nanti membantu misalkan mencarikan, oh dosen ini username-nya adalah ini, nanti yang akan desain sebagai teacher. Karena bisa jadi akademik tahu nama dosennya tapi tidak tahu akunnya apa dosen tersebut. Misalkan Pak Dekan, bisa jadi akademik tidak tahu nama akunnya Pak Dekan, tapi yang tahu adalah PSIK. Ketika Pak Dekan di-assign sebagai teacher di mata kuliah tertentu, maka bisa dibantu oleh PSIK, seperti itu. Untuk yang tadi Pak Ratno, yang awal-awal manajer tadi, ada course apa itu, saya lupa yang di bawahnya Course tadi creator. Yang kosong itu. Course creator. Nah, course creator ini bisa bikin tugasnya apa? Course creator itu bisa membuat mata kuliah. Oh, jadi program yang sebatas program studi itu, ya. Program studi yang grade kita, bukan course ya? Bukan. Berarti kalau Course di bawah creator. program studi ada course kreatornya berarti? Oke, boleh, silahkan diatur sendiri oleh manajer.
Enggak, Misalkan, maksudnya course creator itu sebatas bikin apa itu, bikin foldernya istilahnya ya. Kita bikin folder program studi komunikasi, apakah ya, bisa course kreatornya? course di ilmu sosial, langsung diklik di Nggih, sini misalkan ya, langsung diklik di nggih, di sini, course kreatornya. di course kreatornya di sini, assign rules-nya di sini, cari di sini, tutup dulu. Iya, betul. Di sini akan kita lihat dulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Course creator di sini, maka dia akan bisa membuat sebuah jurusan di bawahnya lagi, di bawahnya FISIP. Tapi jika kita misalkan kliknya bukan lagi di Fakultas Ilmu, misalkan kita kliknya di jurusan maaf tadi Fakultas Ilmu Komunikasi, misalkan Ilmu Komunikasi di sini. Kita tambahkan course creator di sini, maka dia hanya bisa membuat di bawah jurusan ilmu komunikasi, di atasnya dia tidak bisa. Oh, jadi ada batasan bahwa course Betul. creator itu hanya di jurusan itu bisa ya, disuruh Bisa. buat mata kuliahnya, create mata kuliah bisa ya? Bisa dibuat seperti itu, monggo. Tinggal nanti kebijakannya Jadi, apakah jadi kreator. course creator itu kayak di akademik, adminnya akademik bisa Betul. create mata kuliahnya untuk Ya, dosen-dosennya gitu. Termasuk betul. rule-nya ini. Oh ya, Nggih. sudah kalau gitu. Nggih. Jadi monggo diassign course creator untuk masing-masing jurusan di sini berbeda, silahkan. Seperti itu juga bisa. Tentunya yang bisa menambahkan yang akun yang diassign sebagai manajer. Sesama course creator tidak bisa saling menambahkan, tidak bisa saling menghapus. Yang bisa adalah manajer. Jadi Pak Ratno untuk menambah course creator tadi harus masuk ke kategorinya dulu nggih, baru di add Betul. course creator ya. Nggih, nggih, nggih. Contohnya gimana wis? Dicontohkan saja create course kreatornya aja, Pak. Oke, kita akan coba masuk ke jurusan komunikasi di sini. Nah, ini kan sudah masuk ke kategori jurusan komunikasi. Tadi kan kalau kita lihat di sini ada Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan komunikasi. Kalau kita cuma sebatas di sini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita membuat course creator, maka course creator tersebut tingkatannya tingkatan fakultas. Tapi kalau kita masuk lagi lebih dalam ke jurusan komunikasi, kita membuat sebuah course creator. Nah, ini kategori jurusan komunikasi, assign role sebagai course creator di sini misalkan. Nah, siapa yang mau ditambahkan di sini? Boleh. Yang pasti dia sudah harus pernah login dan langsung sama seperti tadi. Begitu sudah ketemu, misalkan ini misalkan, oh sorry, Gali misalkan, Gali Gusira, langsung diklik add. Dia akan menjadi course creator di, kalau boleh di sini lihat kategorinya jurusan komunikasi. Apakah kalau di luar jurusan komunikasi dia bisa membuat course, membuat mata kuliah? Tidak bisa, karena dia tidak diassign sebagai course creator di tempat lain. Dia hanya diassign sebagai course creator di jurusan komunikasi. Begitu? Oke, terima kasih Pak Ratno. Lanjut. Lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Sehingga di sini nanti monggo ditentukan sendiri di FISIP siapa yang menjadi manajer di jurusan pun boleh. Kalau kita lihat di manajernya mau ditambahkan, manajer itu
siapa yang menjadi manajer di jurusan komunikasi. Boleh. Course creator boleh. Ingat tadi, manajer di jurusan komunikasi bisa menambahkan course creator di jurusan komunikasi. Tapi manajer di jurusan komunikasi tidak bisa menambahkan apapun di jurusan yang lain di mana dia tidak diassign sebagai manajer. Ini kenapa sudah ada Dini Mahfiro dan Dina Rosida sebagai manajer di jurusan komunikasi? Karena user ini sudah disetting sebagai manajer di FISIP atasnya lagi. Kalau dia sebagai manajer di paling atas, otomatis dia sebagai manajer juga di bawah-bawahnya. Ini cukup course creator saja ya, Pak ya, kalau di boleh, jurusan ya. Iya. Mohon diingat Mas Krisna, course creator itu tidak bisa mengangkat course creator yang lain. Kalau manajer bisa mengangkat course creator. Sehingga kalau misalkan pada perjalanannya nanti ya, berganti orang, maka yang bisa menggantikan ya manajer di tingkat atasnya. Jurusan tidak punya hak untuk menambahkan sendiri. Bedanya seperti itu. Kalau yang diangkat di jurusan adalah course creator. Tapi ya nanti monggo silakan kebijakannya di FISIP sendiri seperti apa. Nah, memang di VLM ini hak akses itu bertingkat dan terstruktur sekali. Semuanya punya kewenangan sendiri-sendiri yang tidak bisa dilangkahi karena sistem. Ya, begitu? Siap. Oke. Kemudian itu sudah selesai tentang manajemen. Sekarang bagaimana jika Bapak Ibu ingin, tentunya selain kita membuat, kita kan juga butuh untuk membackup data. Selain membackup juga butuh untuk mereset data. Maka di sini ada, kita masuk dulu ke kursnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan komunikasi publik tadi ini. Nah, di bagian bawah, nah di sini ada backup, administrasi kurs administrasi, ada backup, ada restore, ada import, dan ada reset. Backup artinya kita akan membackup mata kuliah ini, apa saja yang mau di backup. Usernya mau di backup boleh. Kalau usernya nggak usah di backup, ya udah nggak usah diklik. Defaultnya dia diklik. Nah di sini bisa dilihat ini apa saja. Langsung jump to final step, dia akan langsung terbackup. Kita juga bisa restore dari hasil, ini ya lihat aja. Restore dari hasil backup tadi, mana tinggal kita drag and drop di file backupnya, di restore langsung otomatis. Yang terakhir ada reset. Reset backup ini digunakan. Backupnya itu ngapunten, bentuknya Pak. File. Oh, bentuknya file nanti langsung disimpan di komputer lokal bisa, sendiri, enggak ada masalah bisa. Ya? Enggak ada masalah. Oh, bukan di cloud-nya VLM ya? Bukan. Anda bisa menyimpan sendiri di situ. Kemudian yang terakhir ini adalah reset. Reset ini digunakan jika misalkan perkuliahannya ini sudah selesai, sudah penilaiannya sudah selesai, sudah akan masuk perkuliahan baru, tapi ternyata perkuliahan ini mau ditawarkan lagi. Anda tidak perlu susah-susah mendelete mata kuliah yang tadi, terus membuat lagi dengan nama yang sama. Tidak perlu susah-susah seperti itu. Anda cukup reset saja. Yang direset apa saja? Misalkan di sini roles kita lihat. Yang direset studentnya saja, teachernya enggak. Artinya dosennya tetap sebagai dosen di mata kuliah tersebut di semester ini misalkan, ya sudah,
Yang direset metodenya saja, diklik itu yang direset. Lalu kalau misalkan teachernya juga berubah, ya sudah, di-delete semuanya aja. Kemudian event-eventnya aja, course start date-nya mohon di-enable. Kalau di-reset kan berarti dia akan dimulai lagi. Tahun ajaran barunya tanggal berapa, bulan berapa, seperti tadi itu. Berakhirnya kapan, kapan. Gradebook, ini rapotnya mau di-delete enggak, rapotnya semester sebelumnya. Grupnya, apa aja yang ada di situ, chatting-chattingnya, forum-forumnya, apa aja yang di situ mau di-delete apa tidak. Tinggal diklik aja kalau mau di-delete. Selesai, di-delete. Satu hal yang harus diingat tentang delete ini, tentang reset ini, yang ada di topik-topik ini tadi, topik mata kuliah, tidak ikut di delete, sehingga teacher tidak perlu mengupload ulang topik-topik yang sudah di setting di mata kuliah semester sebelumnya. Kecuali kalau ganti teacher, ya di-delete semuanya. Tapi kalau tidak ganti teacher, misalkan saya tetap menggunakan materi-materi yang saya gunakan semester sebelumnya di mata kuliah ini, ya sudah. Cuma di-reset gini aja, materinya tetap ada. Question bank tetap ada. Tugas-tugas juga tetap ada di situ, tinggal nanti ada settingannya di dosen, di teacher. Tugas-tugasnya misalkan di hidden dulu. Kuisnya di hidden dulu. Jadi tidak ditampilkan, yang ditampilkan di topik-topik itu cuma materinya apa saja yang bisa di-download, atau kalau link atau video bisa ditambahkan di situ, videonya seperti apa. Begitu. Oke, tentang backup, reset, restore, ada yang ditanyakan? Pak Ratno, berarti kalau di reset pun data-data tadi tidak hilang ya? Oke, tidak hilang data-datanya, terutama tentang masalah materi kuliahnya, Bu. Materi, iya, betul. di topik 1. Nah, ini tadi kan kita lihat ada, kita sudah isi topik, kuis, segala macam, tidak hilang. Kalaupun mau dihilangkan juga boleh. Reset dari nol, misalkan karena ganti dosen atau segala macam, monggo, silakan. Mungkin kan ada sebagian materi yang masih akan tetap digunakan. Ya, seperti itu. Bisa di-set ya. Bisa nah, di-set seperti itu. Satu lagi, nah terkait dengan tadi kan disampaikan bisa kasih semacam kode password gitu ya, atau kode kelas gitu ya, yang nanti akan dibagikan ke dosen dan ke mahasiswa gitu. Nah, terkait dengan mekanismenya ini, Pak, apakah itu sudah nyambung atau sudah terkoneksi dengan misalnya kayak Siado gitu? Jadi misalnya kita menyebarkan info itu ke mana? Misalnya dari admin tadi, admin jurusan, atau dari super admin ke dosen atau mahasiswa masing-masing, ini mekanismenya biasanya gimana, Pak Ratno? Biasanya via dikirim via email ataupun grup WA, biasanya seperti itu. Oh gitu, jadi memang belum nge-link misalnya kayak sama sekali belum ya? Belum, Bu. Memang sama sekali tidak ada link dengan Siado maupun Siakat atau Siam. Memang tidak ada sama sekali. Jadi lewat email ya, email masing-masing ya? Boleh, bisa lewat email, bisa WA. Baik. Kalau pertemuannya tidak sedang kondisi COVID, sebelumnya memang kita biasanya dosen memberikannya di kelas, Bu. Kan sekarang sudah nggak ada kelas. Iya. Ya. Iya, untuk Mas Ratno, enggak, umpama ya, mungkin agak sedikit biar tertata rapi. Umpamanya di bawah jurusan komunikasi itu langsung nggak usah program studi, tapi nama dosennya, terus di bawahnya mata kuliahnya gitu, tidak ada masalah ya? Saya belum pernah lihat struktur kalau yang di bawahnya itu langsung nama dosennya, Mas. Nah, karena kan bisa jadi nama dosen tersebut nggak berhubungan nama dosen itu dengan mata kuliah, kan memang nggak ada hubungannya. Biasanya memang di bawahnya fakultas langsung prodi bisa, atau jurusan langsung di bawahnya lagi mata kuliah, bahkan ada yang di bawahnya fakultas itu langsung mata kuliah, ada juga. Cuma
sedikit bingung nanti mahasiswanya karena tercampur. Ini mata kuliahnya jurusan apa? Seperti itu. Tapi kalau misalkan di bawahnya fakultas, di bawahnya prodi nama dosen, itu saya belum pernah melihat struktur yang seperti itu deh, Mas Chris. Enggak, kemungkinannya bisa ya. Jadi umpamanya memang di jurusan komunikasi itu tidak ada prodi lagi. Iya. Kalau langsung mata kuliah, kita bingungnya kan gini, Mas Ratno. Kalau berdasarkan dosen, kita sudah ada dosen yang ngajar mata kuliah ini. Oh iya sih, mata kuliahnya biasanya jajar 2 dosen ya. Nah, dosen pun bisa diassign 2 dosen atau lebih dari 1 dosen itu ke dalam satu mata kuliah. Gitu ya, berarti langsung per mata kuliah yang membutuhkan VLM. Jadi nggak usah per dosen ya. Nah, gunanya dengan akademik seperti itu, Mas Krisna, karena yang paham tentang permasalahan itu adalah akademik yang sangat-sangat paham. Tapi kalau memang istilahnya kalau umumnya, jadi kan ini kan dianggap kalau orang awam itu foldernya ya. Kalau foldernya berdasarkan dosen sebenarnya juga tidak ada masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Artinya kalau dosen tersebut cuma dia satu-satunya yang mengampu mata kuliah A misalkan itu selama beliau ada di UB misalkan ya mau seperti itu monggo aja, itu istilahnya kebijakan di fakultas. Oke, makasih Pak Ratno. Jadi tentang terakhir reset sudah sampai di situ. Itu adalah materi untuk manajemen VLM tentang masalah nilai mengisi mata kuliah itu sudah di ranahnya dosen. Saya singgung sebentar tentang bagaimana tugasnya dosen biar kita tahu juga ya. Ini misalkan saya sudah login sebagai dosen dan saya sudah masuk ke mata kuliah MK02, sudah terbagi menjadi beberapa topik tadi. Misalkan topiknya bisa kita edit, nama topiknya, topik pertama adalah perkenalan, misalkan seperti itu. Materi di perkenalan ini kita ditambahkan, kita bisa edit summary-nya apa di perkenalan. Misalkan membagi menjadi 2 kelompok atau ya seperti itulah misalkan. Nah, nanti akan muncul di situ menjadi beberapa kelompok. Nah, ada di sini. Kemudian ada ditambahkan add activity ataupun resource. Activity ini hubungannya dengan aktivitas, ada kuis, ada assignment tugas, atau chatting, atau yang lainnya. Kalau resource artinya tentang bahan ajarnya, baik itu bisa file, folder, ataupun gambar, atau link URL, atau kita bisa membuat sebuah halaman tersendiri. Kita coba misalkan kita tambahkan file di situ, saya add, nah tinggal nanti di sini namanya kita tambahkan aja file pertama, deskripsinya ini adalah file pertama. Ini bisa ditambahkan misalkan langsung direkam, ada record video, atau kalau kita punya image langsung ditambahkan saja di situ, gambarnya apa saja langsung di save, atau kita punya link langsung ditambahkan saja. Kalau sudah save and return, filenya belum ada, saya coba file yang ini.
tambahkan Excel file, upload. Nah, save and return to course, maka akan muncul di sini filenya apa saja. Atau misalkan nanti dosen akan membuat sebuah soal atau kuis. Nah, di sini, di kuis di sini add activity atau resource. Di sini ada kuis. Tambahkan pertanyaannya apa saja di kuis tersebut, mekanisme jawabannya seperti apa, apakah multiple choice atau short answer atau yang lainnya. Itu tugasnya dosen ya, akan membuat di situ. Bahkan penilaiannya juga seperti apa, misalkan multiple choice kalau milih A nilainya 100, kalau milih B nilainya 50. Kan ada juga multiple choice yang punya bobotnya 100%, 50%, 75% atau 0. Atau bahkan nilainya dikurangi kalau salah milih. Monggo silakan, itu adalah tugasnya dosen. Oke. Dosen juga bisa melihat di sini reports, live reports-nya. Apa saja yang dilakukan oleh mahasiswanya. Misalkan ini mahasiswanya melihat, kebetulan saya juga sebagai mahasiswa di sini, karena manajer bisa sebagai manajer, teacher, sebagai student atau yang lainnya. Dosen bisa melihat juga di tanggal sekian itu yang mengakses mata kuliahnya itu siapa saja. Ada lognya di situ. Ataupun kalau kuis, siapa saja yang melakukan kuis, siapa saja yang upload assignment, tugas, bisa melihat di situ dosen. Live log, ada lognya juga. Misalkan dosennya ingin melihat log dalam 1 semester, udah, atau partisipannya semuanya, langsung lognya akan kelihatan. Dosen bisa melihat di situ sebagai misalkan bahan untuk memberikan penilaian selain dari kuis. Kan biasanya dosen kan juga ada penilaian keaktifan mahasiswa. Nah, mahasiswanya aktif, nilainya lebih bagus misalkan. Itu juga bisa. Oke, itu yang sekelumit tentang dosen. Untuk yang manajemen sudah selesai tadi. Sampai di sini, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Untuk panduan sebagai manajemen, untuk manajemen memang kita tidak ada panduannya, tapi sebagai dosen di sini ada panduan untuk dosen dan panduan untuk mahasiswa. Kita bisa mengikuti panduan ini yang kita buat step by step, satu persatu, langsung ada nomornya juga. Jadi kalau misalkan dosen akan membuat sebuah kuis misalkan, langsung bisa mengikuti yang ada di sini. Sampai di sini penjelasan saya, Bu Ika. Monggo jika ada yang mau ditanyakan lagi. Pertanyaan di chat itu, Pak. Di chat yang presensi, Pak. Di chat ada pertanyaan. Selain sebagai presensi kehadiran dosen dan mahasiswa. Tadi kan bisa kita lihat di log akses. Oh, sorry, malah ketutup. Nah, di log akses report live log. Nah, di sini bisa kita lihat siapa yang mengakses di jam berapa, dan itu bisa sebagai presensi. Karena presensi secara sistem memang tidak ada presensi yang seperti yang kita kenal.
ini hadir. Tapi presensinya dia berdasarkan dia login dan mengakses di jam berapa, di tanggal berapa, jam berapa. Itu adalah presensinya. Begitu. Dosennya juga bisa dilihat di lognya di situ. Kita bisa lihat di sini misalkan saya yang login saya sendiri. Nah ini ada juga bisa dilihat, tapi belum pernah login sama sekali. Yang login malah saya terus. Yang lainnya kayaknya belum pernah login. Bisa dilihat di situ. Nah ini sebagai media presensi juga. Ngaten? Ya, Bu Ika. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Teman-teman yang lain mungkin? Monggo jika masih ada yang mau ditanyakan. Mas Taufan. Jadi sambil nunggu pertanyaan mungkin Pak Ratno. Berarti kan nanti super admin ini yang mengelola satu FISIP gitu ya. Kemudian turun lagi ke admin. Admin ini kalau bisa di breakdown berdasarkan program studi atau jurusan begitu ya. Oke, kemudian baru turun lagi ke siapa yang akan mengampu. Berarti ada dosen sebagai teacher dan mahasiswa sebagai student gitu ya. Betul sekali. Oke, berarti berjenjangnya seperti itu. Berarti untuk mekanisme pengaturan misalnya kayak tadi di ilmu komunikasi atau misalnya saya di psikologi, berarti yang akan mengelola adalah manajer di level jurusan. Yang manajer di level jurusan ini nanti koordinasinya langsung ke super admin gitu atau manajer fakultas ya. Betul sekali itu. Betul. Ya memang harapannya dengan berjenjang seperti itu sudah tidak lagi semrawut pengennya seperti itu, Bu. Kalau tidak berjenjang kan jadinya nanti admin yang ada di komunikasi bisa menambahkan yang ada di psikologi dan itu tidak relevan. Itu ada pertanyaan lagi, Pak. Berarti satu mata kuliah bisa diampu beberapa dosen ya, Pak? Gitu. Boleh, silakan. Siapa lebih dari satu dosen silakan. Sebenarnya ada satu tingkatan lagi di bawahnya teacher, namanya non-editing teacher. Bedanya dengan teacher adalah jika yang non-editing teacher itu bisa merubah, bisa memberikan penilaian, tapi dia tidak bisa merubah kuis, tidak bisa merubah isi dari mata kuliah. Non-editing teacher. Tapi kalau yang teacher bisa merubah semuanya di dalam mata kuliah tersebut. Non-editing teacher ini biasanya diberikan kepada aksesnya diberikan kepada mahasiswa asisten dosen di mata kuliah tersebut. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan di FISIP ada asisten dosen, monggo kalau mau diberikan akses non-editing teacher. Tapi dia non-editing teacher tidak bisa memberikan nilai dan segala macam, tidak bisa. Memberikan kuis, merubah yang ada di situ nggak bisa. Yang bisa hanyalah teacher. Tapi teacher dalam satu mata kuliah boleh lebih dari satu. Karena aksesnya sebagai teacher sama-sama bisa merubah nilai, sama-sama bisa membuat soal. Bahkan misalkan ini soal itu bisa juga kolaborasi. Misalkan mata kuliah komunikasi publik yang kelas A dipegang oleh dosen A, kelas B dipegang oleh dosen B. Sharing soal juga diperbolehkan.
karena mata kuliahnya sama, dosennya berbeda, kelasnya berbeda, tapi ingin saling share saling share materi atau saling share soal, boleh diperbolehkan seperti itu, bisa. Nanti di materinya dosen ada sendiri. Oke, ya, tapi ini berarti aksesnya hanya bisa dengan akun UG, betul ya? Oh iya, betul. Betul sekali Ibu. Aksesnya di sini hanya terbatas untuk akun @ub.ac.id atau kalau misalkan mahasiswa kan punya NIM sama, loginnya seperti yang di SIAM. Akses yang lainnya tidak bisa karena memang VLM ini hanya disambung dengan akun @ub.ac.id dan SIAM. Jika tidak mempunyai akun UB, tentunya tidak bisa login ke VLM. Oke. Pak Ratno, kalau yang sebagai guest tadi, itu hanya melihat saja atau gimana? Guest tadi monggo yang bisa men-setting adalah teachernya sendiri atau sebagai manajer mau diperbolehkan melihat, monggo. Kan tadi ada restriknya di masing-masing mata kuliah, setting mata kuliah tadi ada restrik. Misalkan restrik hanya untuk yang enrolled di situ, baik itu sebagai teacher atau student saja yang bisa melihat atau ngapain boleh. Guest tidak bisa lihat sama sekali. Boleh disetting seperti itu, atau guest boleh melihat mata kuliahnya, boleh melihat materinya, ya disetting saja. Ada kok settingnya di situ. Tergantung kebijakan lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Monggo jika ada yang mau ditanyakan lagi. Memang tidak serumit yang materi untuk dosen. Karena untuk materi untuk dosen lebih rumit lagi manajemen kelasnya. Karena ada di situ membuat kuis, membuat soal, membuat bank soal, terus upload materi, yang semuanya tugasnya dosen. Kalau tugasnya admin kan tidak perlu sampai ke situ karena admin kan tidak mengajar. Oke. Baik, ngaten, saya ambil menunggu pertanyaan lagi, monggo. Itu di chat masih ada pertanyaan tapi udah dijawab kayaknya Mas Tovan ini. Betul ya Pak? Yeah. Satu mata kuliah bisa di mana tadi? Oh, terkait kampus Merdeka Ilpol membuka mata kuliah kepada mahasiswa universitas lain. Nah, apa ada pengaturan yang memungkinkan untuk student? Oke. Di VLM 2 ada materi terbuka. Ini Bu, ada maaf. Di bawahnya course kan ada fakultas, ada materi terbuka. Materi terbuka ini yang memang sudah disetting bisa diakses dari mahasiswa universitas lain. Ini yang ada di materi terbuka. Kalaupun misalkan dari FISIP nanti ada dosen yang akan mengisi di materi terbuka, monggo langsung menghubungi manajernya FISIP. Nanti manajer FISIP bila bisa menghubungi saya, nanti akan saya masukkan di materi terbuka. Atau kalau misalkan banyak sekali yang akan dimasukkan di materi terbuka, manajernya di FISIP akan saya tambahkan juga sebagai manajer di materi terbuka atau course creator di materi terbuka, sehingga dia bisa menambahkan kuliah di materi terbuka.
Karena yang materi terbuka ini yang benar-benar disetting bisa diakses oleh mahasiswa dari universitas lain atau dari luar. Siapa aja bisa mengakses. Oke, satu mata kuliah saja. Ya, monggo. Artinya monggo mata kuliahnya siapa, dosennya yang di-assign siapa, nanti kami mohon diinformasikan, akan saya masukkan di situ nama mata kuliahnya apa, sama dosennya punya siapa. Nanti akan saya masukkan langsung. Monggo. Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mas Topan sudah jelas? Mas Krisna? Cukup jelas. Dan yang lain? Kata Pak Topan saja. Ada Mbak Aya, Mbak Uyung, Mas Andi. Biasanya Mas Krisna juga ini Bu ngopi di sini Bu Ika. Kalau ada yang ditanyakan lagi ya biar ke sini sambil ngopi. Ya, laporan ya. Ya itu, Mas Krisna monggo. Laporan ya. Ampun Pak Ratno. Ya, terima kasih atas ada di materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ratno sudah sharing ya. Semoga ini juga karena FISIP ini mungkin belum aktif ya menggunakan VLM ini ya. Semoga setelah ini kita bisa mulai lebih aktif untuk memanfaatkan fasilitas yang ada begitu. Mohon bantuannya juga mungkin nanti kalau kami akan lebih sering merepotkan begitu ya. Oke, siap. Baik teman-teman yang lain sudah semua ini tidak ada pertanyaan ya. Nah, saya mengingatkan sekali lagi teman-teman karena ini juga untuk kegiatan pelatihan ini kita juga harus memberikan pelaporan ya. Jadi mohon tadi share link yang sudah saya bagikan bisa dilengkapi bagi yang belum. Ada presensi dan juga ada sebetulnya tadi harusnya diisi di awal ya, masih baru 4 orang yang sudah mengisi untuk evaluasi pretest. Nah, karena ini sudah selesai, saya akan bagikan di chat Zoom. Di sini adalah evaluasi untuk post-test, teman-teman. Mohon diisi dulu. Ya, di situ ya, evaluasi post-test VLM. Linknya bisa langsung diklik saja. Dan ada 2, ini untuk yang terakhir. Mohon maaf ya, kok agak banyak yang diisi. Karena ini untuk pertanggungjawaban kita melakukan kegiatan ini. Juga untuk evaluasi apakah kegiatan ini perlu dilakukan lagi ke depannya atau tidak. Gitu. Jadi ada 2, ngapunten nggih, evaluasi post-test dan survei untuk penilaian Bapak Ibu terhadap pelatihan ini. Oke, monggo diisi. Nah, kalau sudah jangan lupa ke sini ke gedung B ya, di depan lab ada konsumsi yang sudah disediakan dan presensinya di situ untuk konsumsi. Oke, ngaten mawon, terima kasih banyak untuk semuanya, semoga bermanfaat. Mbak, tanya sebentar. Ini yang untuk pengisian evaluasi pre-post sama survei ini harus pakai email pribadi. Misalnya kayak Elisa Trivani kan saya salah lagi login dengan Ilpol UBSID, ini lebih baik yang mana? Pakai email yang mana? Bebas, mau yang mana saja nggak apa-apa. Oh siap. Bisa ya. Non-UB bisa kok, sudah di-set. Oh iya, siap. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Matur nuwun sangat. Saya mewakili PSIK juga di TIK. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat selalu semuanya, sehat jiwa dan raga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Sebentar kita ambil dokumentasi dulu teman-teman. Mohon boleh diaktifkan sebentar kameranya biar wajah-wajah bersinarnya bisa tampak di sini.
maskernya nggak perlu dibuka ya, Bu? Nggak usah, Pak. Nggak usah buka masker ya? Nggak usah aja. Oh iya. Kita pakai masker. Mas Andi, Mas Lutfi, siapa lagi nih yang belum? Tuh, Mbak Uyung. Nah, Mas Andi belum nih, Mas Andi. Waduh, Mbak Uyung shining in the dark ini. Apa nih, Mas? Komputer nggak ada kameranya. Oh, baiklah. Baik, kita ambil foto sekarang. Loh. Ini saya kok hilang. Oh, belum ya? Sek. Atau Mas Tovan bisa bantu, Mas? Di-record kayaknya nih, Mbak. Dalam? Iya. Kenapa, Bu? Screenshot aja, screenshot. Oh iya, oke. Sudah siap? Yuk. 1, Oh, nggak perlu ya? 2, 3. Oke, thank you. Ya, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Iya.